Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ihyaddin Hasibuan. Saya dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Araniri, Banda Aceh. Baik, di sini saya mengangkat tema terkait dengan isu-isu kemanusiaan kontemporer di era disrupsi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, pada zaman ini terjadinya perkembangan besar-besaran dan signifikan terhadap kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini juga menyebabkan munculnya berbagai problem seperti perpecahan dan isu-isu kemanusiaan. Nah, diperlukanlah sebuah wadah yang dapat mengintegrasikan umat dalam menyelesaikan masalah ini. Wadah yang cocok untuk mengintegrasikan ini adalah agama. Kenapa? Karena dalam agama memberikan pedoman dalam berperilaku terhadap Tuhan, manusia, dan lingkungan. Baik, mari kita pahami apa sih konteks disrupsi itu. Disrupsi adalah sebuah era di mana kemajuan dan perkembangan teknologi terjadi secara besar-besaran dan signifikan, sehingga menyebabkan perubahan di bidang kehidupan, mulai dari personal hingga bernegara. Bahkan, disrupsi sendiri juga berdampak kepada agama. Tanpa kita sadari, disrupsi ini telah melunturkan satu nilai agama. Nah, nilai agama yang luntur ini terdapat pada bidang sosial. Ketika orang zaman dulu ingin menjalin silaturahmi atau ingin mempererat silaturahmi, mereka cenderung akan melakukan kunjungan terhadap orang yang ingin mempererat silaturahminya. Tetapi pada zaman sekarang, orang-orang hanya perlu menggunakan handphone mereka untuk melakukan video call. Nah, di dalam permasalahan ini ada satu hadis atau satu nilai yang luntur. Nabi bersabda, tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali kedua orang ini akan diampuni dosanya setelah mereka berpisah. Nah, nilai inilah yang luntur yang disebabkan oleh disrupsi ini. Baik, lanjut kepada poin selanjutnya. Bagaimana sih pemikiran agama pada zaman dahulu? Sebelum era disrupsi, pemikiran agama cenderung bersifat konservatif. Pemikiran ini selalu didasarkan pada teks-teks suci dan pengalaman spiritual, serta adaptasi dari konteks sosial politik. Meskipun berbagai inovasi muncul di sepanjang zaman, akan tetapi pemikiran agama lebih bersifat konservatif dan defensif terhadap berbagai perkembangan besar yang terjadi. Nah, bagaimana sih hadis dapat menjadi panduan untuk menjawab isu-isu kemanusiaan pada zaman ini? Sebagaimana yang kita ketahui, hadis pertama kali disampaikan dan diajarkan oleh Nabi kepada sahabat pada 1400 tahun yang lalu. Akan tetapi, ajaran-ajaran ini bersifat abadi dan universal, sehingga masih relevan terhadap berbagai aspek dan dapat menjawab isu-isu kemanusiaan di zaman ini, seperti isu keadilan, toleransi, kasih sayang, diskriminasi, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi daya tarik tersendiri dari hadis ini adalah terdapat pada nilai moral yang dapat diterapkan di berbagai situasi dan kondisi di era modern ini. Berikut ini saya melakukan beberapa analisis terhadap kenapa sih hadis ini masih relevan dalam menjawab isu-isu kemanusiaan. Baik, masuk ke poin pertama. Poin pertama ialah hadis ini bersifat universal. Seperti yang saya sampaikan tadi, ajaran hadis yang terkandung bukan hanya ditujukan kepada umat muslim saja, akan tetapi ajaran ini bisa juga digunakan oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Nah, poin kedua adalah hadis ini dapat dipertemukan dengan rukun keilmuan lainnya. Dengan berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, sosial, politik, dan lain sebagainya. Dalam hal ini,
banyak para ahli yang mencoba mempertemukan rukun ilmu pengetahuan dengan ilmu hadis. Seperti yang kita ketahui, ada tokoh filsuf terkenal, tokoh filsuf Islam, yaitu Al-Ghazali, yang dimana ia mencoba menyelaraskan antara filsafat dan hadis. Hal ini ia sampaikan pada karyanya Tahfudz Al-Fasilah, yang dimana dalam karya tersebut ia mengkritik cara pandang para filsuf Yunani yang cenderung lebih radikal. Nah, dalam hal ini Al-Ghazali menerangkan pentingnya wahyu dalam memahami dan mencari kebenaran. Poin selanjutnya adalah ajaran hadis ini bersifat fleksibel. Yang saya maksud fleksibel di sini adalah ajaran yang disampaikan oleh Nabi itu bisa diaplikasikan dan digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi pada zaman sekarang ini. Nah, dalam menghadapi tantangan zaman, para sarjana Islam melakukan reinterpretasi ulang terhadap teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis, yang dimana reinterpretasi ini bertujuan agar ajaran agama Islam itu dapat sesuai dengan konteks yang lebih modern. Kemudian dalam transformasinya, pemikiran agama juga dilakukan dengan pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah. Hal ini disebabkan juga oleh berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan, serta banyaknya para cendekiawan muslim yang mendukung kuat bahwa Islam ini sebenarnya mendukung para umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan yang lebih maju. Nah, prinsip lain juga mendukung bahwa Islam ini selaras dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Nah, terjadinya transformasi pemikiran Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan modern ini, ajaran Islam memiliki kedinamisannya dalam upaya untuk tetap relevan. Hal ini juga merupakan upaya dari para pemikir muslim modern dalam mengharmonisasikan ajaran-ajaran Islam dengan realitas dan isu-isu kemanusiaan. Nah, dalam membuat hadis ini agar diterima oleh masyarakat, tentu terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan hadis ini di era modern. Tantangan yang pertama adalah interpretasi yang beragam. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam itu memiliki berbagai mazhab dan aliran pemahaman, yang dimana mereka dalam penafsirannya memiliki cara-cara sendiri, sehingga karena perbedaan ini dapat menimbulkan konflik serta kebingungan bagi umat dalam pemahaman dan penerapannya. Nah, tantangan yang selanjutnya adalah konteks sosial dan budaya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi seringkali berkaitan dengan konteks sosial budaya pada zaman Nabi, sehingga terkadang menyebabkan kesalahpahaman dalam penerapannya pada masyarakat modern, yang dimana terdapat perbedaan nilai-nilai moral yang ada pada zaman Nabi dan zaman sekarang ini. Nah, poin tantangan selanjutnya adalah komunikasi dan penyebaran informasi. Di era disrupsi ini, penyebaran informasi itu sangat gampang dan sangat mudah terjadi. Hal yang dikhawatirkan dalam penyebaran informasi ini adalah informasi yang diterima oleh masyarakat tidak stabil dan tidak benar dipahami, sehingga dikhawatirkan para masyarakat ini memiliki pemahaman yang lebih radikal dan ekstrim. Nah, tantangan selanjutnya adalah politik dan ideologi. Dalam penyampaian agama, terkadang terdapat individu dan kelompok-kelompok yang melakukan penyimpangan makna demi tujuan dan kepentingan ideologi mereka. Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya penolakan dalam masyarakat terkait pemahaman yang sebenarnya. Nah, tantangan selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali bertolak belakang dengan ajaran Islam tradisional, sehingga menuntut para cendekiawan muslim dan para ulama untuk mencari jalan tengah antara agama dan penemuan ilmiah. Baik, masuk kepada pembahasan subbab selanjutnya. Bagaimana sih
cara merevitalisasikan pemikiran agama? Nah, dalam hal ini saya menyusun strategi untuk mempromosikan hadis sebagai landasan pemikiran agama. Nah, poin pertama adalah perlunya tokoh terkenal dan dihormati oleh masyarakat. Dalam proses penyampaian ini diperlukan tokoh yang sudah dikenal dan dinilai baik oleh umat, agar dalam penyampaiannya dapat diterima. Nah, strategi ini dilakukan melalui pendekatan psikologi. Nah, strategi selanjutnya adalah penyediaan bukti. Dalam proses ini, kita harus menyuguhkan bahwa solusi dari masalah yang terjadi telah dijawab dalam hadis, sehingga menimbulkan rasa takjub bahwa hadis yang disampaikan 1400 tahun lalu telah menjawab persoalan ini. Nah, strategi selanjutnya adalah penerbitan materi edukasi. Nah, hal ini perlu melakukan penerbitan buletin yang membahas tentang urgensi hadis dalam menjawab tantangan zaman dan dapat menjadi landasan dalam setiap masalah. Strategi selanjutnya adalah melakukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk memasukkan ajaran hadis dalam kurikulum pengajaran. Nah, poin terakhir adalah pemanfaatan media sosial. Dalam pemanfaatan ini memiliki tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk audiensi yang lebih luas, sehingga bisa mencakup berbagai daerah. Nah, dari poin-poin di atas yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa agama melalui hadis dapat menjadi sebuah solusi dalam menghadapi tantangan di era disrupsi dengan pendekatan yang lebih adaptif dan relevan. Dialog konstruktif dan kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian saja dari presentasi saya. Semoga dapat dipahami dan dicerna dengan benar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.